Maya berdiri di depan cermin kamar mandi. Air mata mengalir deras di pipinya yang pucat. Cahaya lampu neon yang dingin memantul dari ubin putih, membuat ruangan itu terasa lebih sepi dari biasanya. Hari ini adalah hari ketiga setelah kepergian ibunya, dan rasa sakit itu masih begitu segar, seperti luka yang baru saja dibuka. Ibunya, seorang wanita tangguh bernama Siti, telah berjuang melawan kanker selama 2 tahun terakhir. Maya ingat betapa ibunya selalu tersenyum, bahkan di saat-saat terburuknya, selalu mengatakan, "Hidup ini terlalu singkat untuk menangis, Nak. Jalani dengan penuh syukur." Maya menyeka air matanya dengan tangan gemetar. Dia harus kuat. Ada acara 7 harian yang harus dia persiapkan. Tradisi itu penting bagi keluarganya. Sebuah cara untuk menghormati arwah yang telah pergi. Rumah besar yang dia beli dengan uang hasil kerja kerasnya sebagai pengusaha sukses di bidang fashion akan menjadi tempat acara itu. Rumah itu, dengan taman luas dan ruang tamu yang elegan, seharusnya menjadi simbol kebahagiaan. Tapi sekarang terasa hampa tanpa kehadiran ibunya. Dia keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju kamar tidur utama. Suaminya, Bima, masih tertidur pulas di tempat tidur king size mereka. Maya memandangnya dengan campuran perasaan. Bima adalah pria yang dia kenal sejak kuliah. Seorang arsitek yang ambisius tapi seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Pernikahan mereka sudah berjalan 5 tahun, tapi belakangan ini, Maya merasa ada jarak di antara mereka. Keluarga Bima, terutama ibu mertuanya, seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, membuat Maya merasa seperti orang luar. Maya duduk di tepi tempat tidur dan menyentuh bahu Bima dengan lembut. "Bima, bangun. Kita harus bicara tentang acara 7 harian ibu." Bima menggeliat dan membuka matanya perlahan. "Apa? Masih pagi. Mei, nanti saja." "Tidak bisa nanti. Acara itu hari ini. Aku butuh bantuanmu." Bima duduk tegak, menggosok matanya. Oke. Apa yang harus aku lakukan?" Maya menghela napas. "Aku sudah hubungi keluarga dan tetangga. Kita perlu siapkan makanan, tempat duduk, dan doa-doa. Kamu bisa bantu koordinasi dengan keluargamu." Bima mengangguk, tapi tatapannya tampak ragu. "Ya, aku coba. Tapi ingat, besok ulang tahun Mama. Keluarga lagi sibuk persiapan pesta." Maya merasa dada sesak. Ulang tahun ibu mertuanya jatuh tepat setelah acara 7 harian. Dia tahu keluarga Bima suka merayakan segala sesuatu dengan besar-besaran. Tapi ini saatnya untuk berduka. "Bima, ini tentang ibuku. Tolong prioritaskan." Bima memeluknya. "Aku tahu, sayang. Aku akan usahakan." Maya mencoba percaya padanya. Dia bangun dan mulai mempersiapkan diri. Pakaian hitam sederhana dia kenakan, simbol duka yang dia rasakan. Di dapur, pembantu rumah tangga sudah sibuk memasak makanan untuk acara. Aroma nasi kuning dan ayam goreng mengisi udara, tapi Maya tidak punya selera makan. Dia ingat masa kecilnya bersama ibu. Siti adalah seorang janda yang membesarkan Maya sendirian setelah ayahnya meninggal saat Maya masih kecil. Siti bekerja sebagai guru SD, tapi selalu punya waktu untuk Maya. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di taman, makan es krim, dan bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. "Kamu harus jadi wanita kuat, Maya. Jangan bergantung pada siapapun," kata Siti dulu. Maya berhasil mewujudkan mimpi itu. Dengan beasiswa, dia kuliah di universitas ternama, lulus dengan predikat cum laude, dan memulai bisnis fashion online. Bisnisnya berkembang pesat. Dari garasi rumah menjadi perusahaan dengan puluhan karyawan. Rumah mewah ini adalah buah dari kerja kerasnya. Dibeli tunai tanpa bantuan siapapun, termasuk Bima. Tapi sekarang, di tengah kesuksesannya, Maya merasa sendirian. Ibunya pergi, dan suaminya seolah tidak mengerti betapa dalam luka ini. Maya duduk di ruang keluarga, memandang foto ibunya yang tergantung di dinding. Senyum Siti yang hangat seolah menyemangatinya. Telepon berdering. Itu adik Maya, Rina, yang tinggal di kota lain. "Kak, aku sudah di jalan. Sampai sore ya."
Bagaimana persiapannya? Sudah hampir siap. Terima kasih ya, Rin. Jangan khawatir, Kak. Kita lewati ini bersama. Maya tersenyum tipis. Setidaknya ada Rina. Adiknya selalu mendukung, meski jarang bertemu. Siang hari, tamu mulai berdatangan. Tetangga, saudara jauh, dan teman-teman ibunya. Mereka menyampaikan bela sungkawa, memeluk Maya, dan berbagi cerita tentang Siti. Maya berusaha tegar, tapi setiap cerita membuat air matanya hampir jatuh. Bima membantu menyambut tamu, tapi Maya perhatikan dia sering mengecek ponselnya. Ada apa? Tanya Maya saat mereka berdua di dapur. Oh, Mama lagi tanya tentang pesta besok. Mereka mau konfirmasi vendor. Maya menggelengkan kepala. Bima, fokus dulu di sini. Ya. Acara doa dimulai sore hari. Imam memimpin tahlil. Suara bacaan Al-Quran menggema di ruangan. Maya duduk di barisan depan. Mata tertutup, berdoa untuk ibunya. Rasa damai sesaat datang. Tapi di balik itu, ada kekhawatiran tentang besok. Setelah doa selesai, tamu menikmati hidangan. Maya berbincang dengan beberapa orang. Mendengar betapa ibunya dicintai banyak orang. Itu menghangatkan hatinya. Malam hari, setelah semua tamu pulang, Maya membersihkan rumah bersama pembantu. Bima sudah di kamar. Mungkin tidur. Maya naik ke kamar dan melihat Bima sedang menelepon. Ya, Ma. Besok pesta pasti meriah. Vendor sudah siap. Maya. Dia lagi sibuk dengan acaranya. Maya mendengar itu dan hati teriris. Sibuk dengan acaranya? Ini bukan pesta biasa. Ini untuk ibunya yang baru saja pergi. Dia masuk kamar. Bima, kamu bilang apa tadi? Bima menutup telepon. Oh, cuma ngobrol sama Mama. Kamu capek ya? Istirahat saja. Maya mengangguk, tapi dalam hati, dia mulai meragukan dukungan Bima. Besok adalah hari ke-7, puncak acara. Dia berharap semuanya berjalan lancar. Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal. Dia mandi dan berdandan sederhana. Di dapur, dia memeriksa persiapan makanan. Nasi tumpeng, lauk pauk, dan kue-kue tradisional sudah siap. Bima turun dengan pakaian santai. Pagi, sayang. Pagi, tolong bantu angkat meja ke taman. Bima mengangguk dan membantu. Tapi saat mereka bekerja, ponsel Bima berdering lagi. Halo, Ma. Ya. Aku lagi bantu Maya. Tapi nanti siang aku kesana ya. Maya mendengar dan berhenti. Kesana? Kamu mau kemana? Bima menutup telepon. Ke rumah Mama. Mereka butuh bantuan untuk pesta ulang tahun. Tapi acara kita hari ini. Aku tahu. Tapi aku bisa bolak-balik. Jangan khawatir. Maya merasa marah. Tapi menahan diri. Oke. Tapi pastikan kamu ada di sini saat doa. Ya, janji. Siang hari, tamu mulai berdatangan lagi. Lebih banyak dari kemarin, termasuk kerabat dari desa ibunya. Maya menyambut mereka satu persatu, berusaha tersenyum. Rina tiba tepat waktu, memeluk Maya erat. Kak, kamu kuat ya? Terima kasih, Rin. Senang kamu datang. Mereka berbincang tentang kenangan dengan ibu. Rina bercerita bagaimana Siti selalu menyemangati mereka berdua untuk mandiri. Saat acara doa akan dimulai, Maya mencari Bima. Dia tidak ada di ruangan. Maya meneleponnya, tapi tidak diangkat. Pesan WhatsApp. Di mana kamu? Balasan datang. Lagi di rumah Mama. Sibuk persiapan. Nanti aku ke sana. Maya merasa dunia runtuh. Di saat terpenting, suaminya memilih keluarganya sendiri. Doa dimulai tanpa Bima. Maya duduk dengan Rina. Air mata mengalir diam-diam. Setelah doa, tamu bertanya tentang Bima. Maya bilang dia sedang sibuk kerja. Bohong untuk menyelamatkan muka. Malam hari, acara selesai. Maya capek tapi lega. Rina menginap. Mereka berbincang sampai larut.
Kak, Bima kok nggak ada tadi? Maya menghela napas. Dia lagi sibuk dengan pesta ulang tahun ibu mertua. Rina terkejut. Serius? Di hari seperti ini? Maya mengangguk. Aku kecewa banget. Rina memeluknya. Kak, kamu layak dapat yang lebih baik. Maya tidur dengan pikiran campur aduk. Besok adalah hari ulang tahun ibu mertua, dan Maya tahu pesta itu akan besar-besaran. Tapi dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Pagi berikutnya, Maya bangun dengan kepala pusing. Rina sudah pulang pagi-pagi karena kerja. Maya sendirian di rumah besar itu. Dia mendengar suara dari ruang tamu. Keluarga Bima sudah datang, membawa barang-barang untuk pesta. Ibu mertua, Bu Ratna, tersenyum lebar. Maya, terima kasih ya rumahnya dipinjam untuk pesta. Pasti meriah. Maya terkejut. Dipinjam? Bima bilang apa? Oh, Bima bilang boleh pakai rumah ini. Lebih luas daripada rumah kami. Maya merasa darah naik ke kepala. Rumahnya, yang dia beli sendiri, sekarang dijadikan tempat pesta sementara acara duka ibunya baru saja selesai. Dia mencari Bima. Bima, kenapa mereka pakai rumah kita untuk pesta? Bima santai. Kenapa? Rumah ini kan milik kita berdua. Lagian, acaramu sudah selesai. Rumah ini aku beli dengan uangku sendiri. Dan acara 7 harian baru kemarin. Bima menggelengkan kepala. Jangan lebay, Mei. Ini cuma pesta kecil. Tapi Maya lihat, vendor datang dengan dekorasi mewah, kue besar, dan hiburan. Sore hari, pesta dimulai. Tamu keluarga Bima berdatangan, tertawa riang. Maya merasa asing di rumah sendiri. Dia duduk di kamar, mendengar musik keras dari bawah. Bima naik ke kamar. Mei, turun dong. Mama tanya kamu. Aku nggak mau. Aku lagi duka. Bima marah. Kamu egois. Ini keluargaku. Maya bangkit. Dan ibuku baru pergi. Kamu nggak peduli. Mereka bertengkar hebat. Bima bilang, aku lagi sibuk dengan keluargaku. Urus saja acaramu itu. Tidak penting. Kata-kata itu seperti pisau. Maya langsung ambil ponsel, blokir nomor Bima. Kita cerai. Bima terkejut. Apa? Kamu gila? Maya tegas. Keluar dari rumahku sekarang. Semua keluargamu juga. Dia usir mereka semua. Di tengah pesta yang sedang berlangsung. Tamu terkejut. Tapi Maya tidak peduli. Ini rumahnya. Hidupnya. Setelah semua pergi, Maya duduk sendirian, menangis. Tapi di balik air mata, ada kekuatan baru. Dia akan bangkit. Tanpa Bima. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah tirai ruang tamu, menerangi rumah besar Maya yang biasanya terasa hangat dan penuh kehidupan. Namun, hari ini udara terasa berat, seperti membawa firasat buruk. Maya berdiri di dapur. Tangannya sibuk mengatur piring-piring yang akan digunakan untuk acara 7 harian ibunya sore nanti. Aroma kopi yang baru diseduh mengisi ruangan, tapi tidak mampu mengusir kegelisahan di hatinya. Di ruang tamu, suara tawa dan obrolan keras terdengar, bukan dari keluarganya sendiri, tetapi dari keluarga Bima yang tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan. Maya menoleh ke arah pintu dapur saat mendengar langkah kaki mendekat. Bu Ratna, ibu mertuanya, masuk dengan senyum lebar yang terasa tidak sesuai dengan suasana duka yang masih menyelimuti rumah. Maya, rumahmu ini benar-benar bagus, ya? Cocok banget buat pesta ulang tahun aku nanti malam. Katanya sambil menepuk bahu Maya dengan santai, seolah tidak menyadari beban yang dipikul menantunya. Maya memaksakan senyum, tapi dadanya terasa sesak. Bu, hari ini kan acara 7 harian ibu. Kita fokus ke situ dulu, ya? Katanya, berusaha tetap sopan meski nada suaranya sedikit tegang. Oh iya, aku tahu. Tapi kan acaramu selesai sore. Toh, malam ini kita pakai rumahmu buat pesta. Bima sudah bilang boleh. Jawab Bu Ratna ringan. Lalu berbalik menuju ruang tamu,
meninggalkan Maya yang terpaku. Maya menggenggam erat cangkir kopi di tangannya, mencoba menahan amarah yang mulai membuncah. Bima sudah bilang boleh? Tanpa bertanya padanya, rumah ini, dengan setiap sudutnya yang dirancang sesuai mimpinya, dibeli dengan keringatnya sendiri sebagai pengusaha fashion yang sukses. Bima tidak pernah menyumbang sepeser pun untuk rumah ini, tapi entah bagaimana, dia merasa berhak mengambil keputusan sepihak. Maya berjalan menuju ruang tamu, di mana Bima sedang duduk bersama adik-adiknya dan beberapa sepupu. Mereka sedang asyik mendiskusikan dekorasi untuk pesta ulang tahun Bu Ratna. Meja kopi dipenuhi katalog vendor, contoh undangan, dan bahkan sketsa tata letak panggung kecil yang akan didirikan di taman belakang. Maya berdiri di ambang pintu, memandang pemandangan itu dengan perasaan asing di rumahnya sendiri. Bima, panggil Maya. Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian semua orang. Bisa bicara sebentar? Bima menoleh, alisnya sedikit terangkat. Apa, Mei? Aku lagi ngobrol sama keluarga. Maya menarik napas dalam-dalam. Di dapur, sekarang. Bima menghela napas, tapi akhirnya bangkit dan mengikuti Maya ke dapur. Begitu pintu dapur tertutup, Maya langsung berkata, "Kamu bilang ke Mama boleh pakai rumah ini untuk pesta? Tanpa ngomong sama aku dulu." Bima mengangkat bahu. Sikapnya santai seperti tidak merasa bersalah. "Ya, kenapa? Rumah ini kan rumah kita. Mama cuma mau rayakan ulang tahunnya. Lagian, acara 7 harianmu selesai sore ini, kan?" "Nggak bentrok." Maya menatap suaminya, tak percaya dengan nada acuh yang keluar dari mulutnya. "Bima, ini rumah yang aku beli dengan uangku sendiri. Dan hari ini adalah hari 7 harian ibu. Hari yang sangat penting buat aku. Kamu nggak bisa seenaknya memutuskan rumah ini dipakai untuk pesta." Bima memutar bola matanya. "Mei, jangan lebay. Ini cuma pesta kecil. Mama cuma mau senang-senang sama keluarga. Kamu juga diundang, kok." "Pesta kecil?" Maya menunjuk ke arah ruang tamu. "Itu tadi aku lihat katalog vendor, panggung, dan dekorasi mewah. Ini bukan pesta kecil, Bima. Dan ini bukan waktunya. Aku sedang berduka." Bima menggosok wajahnya dengan frustrasi. "Oke, aku ngerti kamu sedih. Tapi hidup harus jalan terus. Mama cuma ulang tahun setahun sekali. Kamu bisa nggak sih nggak egois sebentar?" Kata-kata itu seperti tamparan. Egois? Maya merasa darahnya mendidih. Dia sudah berusaha menahan diri sejak kemarin, berharap Bima akan mengerti betapa pentingnya acara ini baginya. Tapi sepertinya, bagi Bima, keluarganya selalu lebih penting. "Aku egois." Maya menurunkan suaranya, tapi nada tajamnya tidak bisa disembunyikan. "Aku yang kehilangan ibuku, Bima. Aku yang harus mengatur acara ini sendirian. Dan kamu, malah sibuk dengan pesta yang gak ada hubungannya dengan kita." Bima menggelengkan kepala. "Kamu terlalu dramatis. Aku bantu tadi pagi, kan? Aku angkat meja, sambut tamu. Apa lagi yang kamu mau?" Maya menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku mau kamu ada di sampingku hari ini. Aku mau kamu menghormati ibuku, seperti aku selalu menghormati keluargamu." Bima diam sejenak, lalu berkata, "Aku akan ada di acara 7 harian. Tapi malam ini, aku harus bantu Mama. Itu final." Maya tidak menjawab. Dia berbalik, meninggalkan Bima di dapur, dan kembali ke kamar. Di sana, dia duduk di tepi ranjang, menatap foto ibunya di meja samping tempat tidur. Wajah Siti yang penuh kasih sayang seolah menatapnya kembali, memberikan kekuatan. "Bu, apa yang harus aku lakukan?" bisik Maya pada dirinya sendiri. Siang menjelang, tamu untuk acara 7 harian mulai berdatangan. Maya menyambut mereka dengan senyum terbaik yang bisa dia tampilkan, meski hatinya terasa hancur. Rina, adiknya, sudah tiba dan langsung memeluknya erat. "Kak, aku di sini. Kamu nggak sendiri," katanya. Suaranya penuh kehangatan. "Terima kasih, Rin," jawab Maya, merasa sedikit lega.
Kehadiran Rina seperti angin sejuk di tengah badai. Acara doa dimulai tepat waktu. Imam memimpin tahlil. Suara merdu bacaan Al-Quran mengisi ruangan. Maya duduk di barisan depan bersama Rina, mencoba fokus pada doa-doa untuk ibunya. Tapi di sudut matanya, dia melihat Bima berulang kali mengecek ponselnya, bahkan berbisik dengan adiknya di tengah acara. Maya mencoba mengabaikannya, tapi setiap gerakan Bima terasa seperti pengkhianatan kecil. Setelah doa selesai, tamu menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Maya berbincang dengan beberapa kerabat, mendengar cerita tentang ibunya yang selalu baik hati dan penuh semangat. Setiap cerita membuatnya tersenyum, tapi juga menambah rasa sakit di hatinya. Sementara itu, di sudut ruangan, keluarga Bima mulai sibuk sendiri. Bu Ratna dan adik-adik Bima membahas detail pesta malam ini dengan suara yang cukup keras, seolah tidak peduli dengan suasana duka di sekitar mereka. Maya mendengar Bu Ratna berkata, "Nanti kita pasang lampu-lampu di taman, biar lebih meriah." "Oh ya, Maya nanti ikut nyanyi, kan?" Maya pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya semakin panas. Dia mendekati Bima, yang sedang membantu mengangkut piring kotor ke dapur. "Bima, aku minta keluargamu nggak bahas pesta dulu. Ini masih acara 7 harian." Bima menghela napas. "Mei, mereka cuma excited. Nggak usah dipermasalahkan." Maya menatapnya dengan tajam. "Bima, ini rumahku. Aku yang atur di sini." Bima tampak kesal, tapi tidak membalas. Dia hanya mengangguk dan kembali ke ruang tamu. Maya merasa semakin sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Sore menjelang malam, acara 7 harian selesai. Tamu berpamitan satu persatu, meninggalkan Maya dengan rasa lega bercampur lelah. Rina membantu membersihkan sisa-sisa acara, sementara Bima menghilang entah kemana. Maya mencoba meneleponnya, tapi tidak diangkat. Saat Maya dan Rina sedang menyapu taman, truk vendor tiba. Pekerja mulai mengangkut dekorasi mewah, lampu-lampu, balon, dan bahkan panggung kecil, ke taman belakang. Maya terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ini apa?" tanyanya pada salah satu pekerja. "Oh, ini untuk pesta ulang tahun malam ini, Bu," jawab pekerja itu santai. Maya merasa dunia berputar. Dia mencari Bima dan menemukannya di ruang tamu, sedang mengobrol dengan ibunya. "Bima, apa ini? Pesta sudah dimulai sekarang." Bima tampak terganggu. "Ya, Mei, aku bilang kan, malam ini pestanya Mama. Kamu nggak usah ikut kalau nggak mau." Maya merasa seperti ditampar. "Bima, acara 7 harian baru selesai. Kamu nggak bisa nunggu sehari saja." Bima berdiri, suaranya meninggi. "Maya, aku sudah bilang, ini penting buat keluargaku. Kamu urus saja acaramu itu. Itu nggak penting dibandingkan keluargaku." Kata-kata itu menghantam Maya seperti petir. Dia berdiri membeku, tangannya gemetar. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan ponselnya, membuka WhatsApp, dan memblokir nomor Bima. "Kita selesai," katanya dengan suara dingin. Bima terkejut. "Apa? Maya, kamu serius?" Maya tidak menjawab. Dia berbalik, berjalan menuju ruang tamu, dan dengan suara tegas berkata pada keluarga Bima, "Keluar dari rumahku sekarang." Bu Ratna dan yang lain terpana. "Maya, apa-apaan ini? Kita cuma mau." "Ini rumahku," potong Maya. "Aku yang beli. Aku yang punya hak. Keluar, semua." Di tengah keheningan yang mencekam, Maya berdiri tegak, matanya penuh tekad. Dia tahu, ini baru awal dari perjuangan panjang, tapi dia tidak akan mundur. Malam itu, rumah besar Maya yang biasanya penuh dengan kehangatan kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Suara musik dari pesta ulang tahun ibu mertua, Bu Ratna, masih bergema samar dari taman belakang, meski Maya telah memerintahkan keluarga Bima untuk meninggalkan rumahnya. Tamu-tamu pesta, yang sebagian besar adalah kerabat dan teman-teman Bu Ratna, masih berdiri di taman, kebingungan,
sementara pekerja vendor mulai membongkar dekorasi dengan tergesa-gesa. Maya berdiri di ambang pintu ruang tamu. Tangannya masih gemetar setelah konfrontasi dramatis dengan Bima dan keluarganya. Kata-kata Bima, "Urus saja acaramu itu, tidak penting," terus bergema di kepalanya, seperti pisau yang terus mengiris hatinya. Maya menutup pintu depan dengan keras. Suara dentangannya menggema di rumah yang kini terasa terlalu besar untuknya. Dia bersandar pada pintu, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan karena kesedihan. Kali ini, itu adalah kemarahan yang membakar. Bagaimana mungkin Bima, suaminya selama 5 tahun, bisa begitu tidak peduli? Bagaimana mungkin keluarganya bisa begitu tidak menghormati duka yang sedang dia alami? Dan yang terpenting, bagaimana mungkin mereka merasa berhak atas rumah yang dia beli dengan keringatnya sendiri? Rina, adik Maya yang masih tinggal untuk malam itu, berjalan mendekat dari dapur, membawa segelas air. "Kak, kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Maya menggelengkan kepala, mengambil gelas dari tangan Rina, dan meminumnya perlahan. "Aku nggak tahu, Rin. Aku cuma marah, sangat marah." Rina duduk di sampingnya di sofa, memegang tangan Maya erat. "Aku dengar tadi. Bima bilang apa? Acara 7 harian ibu nggak penting? Dia gila ya?" Maya tertawa pahit. "Bukan cuma itu. Dia dan keluarganya pakai rumah ini untuk pesta tanpa izin aku. Rumah yang aku beli, Rin. Aku kerja mati-matian untuk ini, dan mereka seenaknya mengambil alih." Rina mengangguk. Matanya penuh empati. "Kak, kamu berhak marah. Aku juga nggak nyangka Bima bisa seegois itu. Terus, apa rencanamu sekarang?" Maya menatap ponselnya. Layar masih menunjukkan aplikasi WhatsApp dengan nomor Bima yang kini terblokir. "Aku serius tadi, Rin. Aku mau cerai. Aku nggak bisa lanjut dengan orang yang nggak menghargai aku, apalagi di saat seperti ini." Rina terdiam sejenak, memproses kata-kata kakaknya. "Cerai? Kak, itu keputusan besar. Kamu yakin?" Maya mengangguk tegas. "Aku nggak pernah seyakini ini. Aku sudah kasih Bima banyak kesempatan. Tapi hari ini, dia pilih keluarganya di atas aku, di atas ibuku. Aku nggak bisa maafin itu." Rina memeluk Maya erat. "Kalau itu keputusanmu, aku dukung. Kamu nggak sendiri, Kak. Aku di sini." Maya tersenyum tipis, merasa sedikit lega dengan kehadiran adiknya. Tapi di dalam hatinya, badai masih bergolak. Dia bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar, di mana foto ibunya masih terpajang di meja samping tempat tidur. Wajah Siti yang penuh kasih sayang seolah menatapnya, memberi kekuatan. "Bu, aku akan kuat. Aku janji," bisik Maya, jari-jarinya menyentuh bingkai foto itu. Malam semakin larut, dan suara dari taman akhirnya mereda. Maya mendengar suara mobil-mobil meninggalkan halaman rumahnya, tanda bahwa keluarga Bima dan tamu-tamu mereka akhirnya pergi. Tapi ketenangan itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Dia merasa dikhianati, tidak hanya oleh Bima, tapi juga oleh harapan yang dia miliki untuk pernikahan mereka. Maya duduk di tepi ranjang, membuka laptopnya, dan mulai mencari informasi tentang proses perceraian. Dia tahu ini tidak akan mudah, tapi dia juga tahu dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keluarga Bima yang selalu mendominasi. Rumah ini, bisnisnya, dan hidupnya adalah miliknya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil itu darinya. Tiba-tiba, ponsel Rina berbunyi. Maya melirik adiknya, yang sedang memeriksa pesan masuk. "Siapa?" tanya Maya. "Bima," jawab Rina. Wajahnya muram. "Dia nanya kenapa kamu blokir nomornya. Dia bilang mau minta maaf." Maya menggelengkan kepala. "Terlambat. Aku nggak mau dengar apa-apa dari dia sekarang." Rina mengangguk, tapi terlihat ragu. "Kak, mungkin dia beneran menyesal. Mungkin kamu bisa bicara dulu." "Rin, aku sudah kasih dia kesempatan berkali-kali. Dia tahu betapa pentingnya acara 7 harian ini buat aku.
Tapi dia pilih pesta ibunya. Dia bilang acaraku nggak penting. Aku nggak bisa hidup dengan orang yang nggak menghormati ibuku, nggak menghormati aku. Rina mengangguk lagi. Kali ini dengan penuh pengertian. Aku ngerti, Kak. Aku cuma nggak mau kamu menyesal nanti. Aku nggak akan menyesal, kata Maya dengan tegas. Aku menyesal karena terlalu lama bertahan dengan dia. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Dia berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Pikirannya dipenuhi kenangan tentang ibunya. Siti selalu mengajarkannya untuk mandiri, untuk tidak bergantung pada siapapun. Kamu punya kekuatan di dalam dirimu, Maya. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa kecil, kata ibunya dulu, saat Maya masih remaja dan meragukan dirinya sendiri. Kenangan itu memberi Maya kekuatan baru. Dia bangkit dari ranjang, mengambil buku catatan dari laci, dan mulai menulis daftar hal-hal yang perlu dia lakukan. Pertama, menghubungi pengacara untuk memulai proses perceraian. Kedua, memastikan bisnisnya tetap berjalan lancar meski hatinya sedang kacau. Ketiga, membersihkan rumah ini dari segala jejak keluarga Bima. Dia ingin rumahnya kembali menjadi tempat yang penuh kedamaian, bukan arena konflik. Pagi berikutnya, matahari terbit dengan cerah, tapi Maya merasa seperti badai masih mengamuk di dalam dirinya. Rina sudah bangun dan sedang membuat sarapan di dapur. Aroma roti bakar dan telur mengisi udara, tapi Maya tidak punya selera makan. Dia duduk di meja makan, memandang Rina yang sibuk menggoreng telur. Kak, kamu harus makan sesuatu, kata Rina, meletakkan piring di depan Maya. Kamu butuh tenaga untuk hadapi semua ini. Maya mengangguk, memaksa dirinya mengambil sepotong roti. Terima kasih, Rin. Aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kamu. Rina tersenyum. Kamu selalu jadi kakak yang kuat buat aku. Sekarang giliran aku dukung kamu. Setelah sarapan, Maya menghubungi pengacara lamanya, Pak Darmawan, yang pernah membantu urusan hukum bisnisnya. Dia menjelaskan situasinya secara singkat, dan Pak Darmawan berjanji untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses perceraian. Kamu yakin dengan keputusan ini, Maya? Tanya Pak Darmawan dengan suara lembut. Yakin, jawab Maya tanpa ragu. Aku nggak bisa lanjut dengan orang yang nggak menghargai aku. Setelah telepon ditutup, Maya merasa sedikit lebih ringan. Langkah pertama sudah diambil. Tapi dia tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Keluarga Bima tidak akan tinggal diam, terutama Bu Ratna, yang selalu merasa berhak atas segala sesuatu. Maya juga tahu bahwa opini masyarakat, terutama di lingkungan konservatif mereka, mungkin akan memihak Bima. Tapi dia tidak peduli. Dia sudah muak hidup demi menyenangkan orang lain. Siang hari, Rina harus kembali ke kotanya karena pekerjaan. Sebelum pergi, dia memeluk Maya erat. Kak, kalau ada apa-apa, telepon aku, ya. Aku bisa balik kapan saja. Maya tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Rin. Aku akan baik-baik saja. Setelah Rina pergi, Maya sendirian di rumah besar itu. Dia berjalan ke taman belakang, di mana sisa-sisa dekorasi pesta masih berserakan, balon yang kempis, tali lampu yang terlepas. Dia mengambil sapu dan mulai membersihkan. Setiap gerakan penuh tekad. Ini rumahnya, hidupnya, dan dia akan mengambil kendali kembali. Sore itu, saat matahari mulai terbenam, Maya duduk di teras depan, memandang jalan yang sepi. Ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Maya, ini Bima. Aku pakai nomor lain. Kita perlu bicara. Aku minta maaf. Maya menatap pesan itu lama. Jarinya bimbang di atas layar. Tapi kemudian, dia menghapus pesan itu tanpa membalas. Dia sudah mengambil keputusan, dan tidak ada jalan kembali. Kemarahan yang membuncah malam itu telah mengubahnya. Dia bukan lagi Maya yang bersedia mengalah demi menjaga perdamaian. Dia adalah Maya yang akan memperjuangkan dirinya sendiri, apapun harganya. Malam itu, udara di rumah besar Maya terasa tebal dengan ketegangan.
Suara musik dari pesta ulang tahun Bu Ratna yang tiba-tiba terhenti masih meninggalkan gema samar di taman belakang. Tamu-tamu, yang sebagian besar adalah kerabat dan teman-teman keluarga Bima, berdiri dengan ekspresi bingung, beberapa masih memegang piring makanan atau gelas minuman. Dekorasi mewah, lampu-lampu berkelap-kelip, balon-balon emas, dan panggung kecil yang baru setengah jadi, kini terlihat menyedihkan di bawah sorotan lampu taman. Maya berdiri di tengah ruang tamu, dadanya naik turun dengan napas berat. Matanya menyala dengan kemarahan yang telah lama terpendam. Kata-kata tegasnya masih bergema. Keluar dari rumahku. Sekarang. Bu Ratna, ibu mertua Maya, yang biasanya penuh percaya diri, tampak terguncang. Dia melangkah maju. Tangannya terangkat seolah ingin menenangkan situasi. Maya, apa-apaan ini? Kita cuma merayakan ulang tahunku. Kamu nggak perlu bikin drama begini. Maya menatap Bu Ratna dengan tatapan dingin. Drama? Ini bukan drama, Bu. Ini rumahku. Aku yang beli dengan uangku sendiri. Aku nggak pernah izinkan rumah ini dipakai untuk pesta, apalagi di saat aku sedang berduka. Bu Ratna membuka mulut untuk membalas, tapi Maya tidak memberi kesempatan. Ibu tahu ini hari 7 harian kepergian ibuku. Tapi ibu dan keluarga ibu malah sibuk dengan pesta, seolah ibuku nggak berarti apa-apa. Dan Bima, Maya menoleh ke arah suaminya, yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Dia bilang acaraku nggak penting. Kalau begitu, kalian semua nggak punya tempat di sini lagi. Bima melangkah maju, tangannya terulur. Mei, tunggu. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma apa, Bima? Potong Maya. Suaranya tajam seperti pisau. Cuma pilih keluargamu di atas aku? Cuma nggak peduli dengan perasaanku? Aku sudah muak. Bima, kalian semua, keluar sekarang juga. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa di antaranya dengan cepat mengambil tas dan bergerak menuju pintu depan. Adik Bima, Lila, yang selalu menjadi pendiam di keluarga itu, mencoba menengahi. Kak Maya, maaf kalau kami salah, tapi ini kan rumah kalian berdua. Mungkin kita bisa bicara dulu. Maya menggelengkan kepala, tangannya menunjuk ke arah pintu. Ini bukan rumah kami berdua. Ini rumahku. Aku yang bayar setiap cicilannya. Aku yang desain setiap sudutnya. Bima nggak punya hak atas rumah ini. Dan kalian juga nggak. Jadi, keluar. Suasana menjadi semakin tegang. Bu Ratna, yang tidak terbiasa ditentang, mengangkat dagunya dengan arogan. Kamu pikir kamu siapa, Maya? Berani-beraninya ngusir keluarga suamimu sendiri? Kamu nggak punya adab. Kata-kata itu seperti percikan api di bensin. Maya melangkah mendekati Bu Ratna. Matanya tidak berkedip. Adab? Ibu yang nggak punya adab. Datang ke rumah orang tanpa izin. Mengadakan pesta di saat aku berduka. Kalau ibu nggak menghormati aku, kenapa aku harus menghormati ibu? Bu Ratna terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, dia kehabisan kata-kata. Bima mencoba lagi, suaranya hampir memohon. Mei, ayo kita bicara di kamar. Jangan di depan semua orang. Maya menggelengkan kepala. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah bilang, kita selesai. Ambil barang-barangmu dan keluar. Bima tampak terkejut, tapi Maya tidak peduli. Dia berbalik ke arah tamu-tamu yang masih tersisa. Beberapa di antaranya mulai bergerak menuju pintu. Maaf kalau ini mengganggu malam kalian, tapi pesta ini selesai. Silakan pulang. Pekerja vendor, yang menyaksikan drama itu dengan ekspresi canggung, mulai membongkar dekorasi lebih cepat. Balon-balon dikempiskan, lampu-lampu dicabut, dan meja-meja dilipat. Maya berdiri tegak, mengawasi semuanya dengan tangan disilangkan di dada. Dia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran, tapi di dalam hatinya, dia tahu ini bukan kemenangan yang menyenangkan. Rina, yang selama ini berdiri di sudut ruangan, mendekati Maya. Kak, kamu yakin gak apa-apa? Ini besar sekali. Maya menoleh ke adiknya. Matanya penuh tekad.
Aku nggak pernah seyakini ini, Rin. Aku nggak akan biarkan mereka menginjak-injak aku lagi. Rina mengangguk, meski wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. Aku dukung kamu, Kak. Tapi, apa berikutnya? Maya menghela napas panjang. Aku akan hubungi pengacara besok. Proses perceraian harus dimulai secepat mungkin. Dan aku akan pastikan rumah ini bersih dari mereka. Malam itu, setelah semua tamu dan keluarga Bima akhirnya pergi, Maya dan Rina duduk di ruang tamu yang kini terasa hampa. Tumpukan piring kotor dari acara 7 harian masih ada di dapur. Tapi Maya tidak punya tenaga untuk membersihkannya sekarang. Dia hanya ingin duduk, meresapi keputusan besar yang baru saja dia ambil. Rina memecah keheningan. Kak, aku bangga sama kamu. Tapi aku juga khawatir. Keluarga Bima nggak akan tinggal diam. Apalagi Bu Ratna. Dia tipe orang yang nggak suka kalah. Maya mengangguk. Aku tahu. Tapi aku nggak takut. Ini hidupku. Rin. Aku nggak akan biarkan mereka mengatur aku lagi. Rina tersenyum kecil. Kamu mirip ibu. Tahu nggak? Keras kepala. Tapi kuat. Maya tertawa pahit. Ibu pasti akan bilang aku kelewatan. Tapi dia juga pasti akan bilang aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Mereka berbincang sampai larut malam, mengenang ibu mereka, Siti, yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi mereka berdua. Maya menceritakan bagaimana ibunya mengajarkannya untuk tidak pernah bergantung pada orang lain, bagaimana Siti membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal, dan bagaimana dia selalu menekankan pentingnya kemandirian. Ibu selalu bilang, Maya, kamu punya hati dan otak. Gunakan keduanya, dan jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kurang. Kata Maya, matanya berkaca-kaca. Rina mengangguk. Ibu pasti bangga lihat kamu malam ini. Maya tersenyum, tapi hatinya masih terasa berat. Dia tahu keputusannya untuk mengusir Bima dan keluarganya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Dia harus menghadapi proses perceraian, kemungkinan konflik dengan keluarga Bima, dan mungkin juga penilaian dari masyarakat sekitar. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maya merasa seperti dirinya sendiri lagi, bukan istri Bima, bukan menantu Bu Ratna, tapi Maya, wanita yang membangun hidupnya dari nol. Pagi berikutnya, Maya bangun dengan rasa lelah yang masih menempel, tapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Rina sudah bersiap untuk kembali ke kotanya, tapi sebelum pergi, dia memeluk Maya erat. Kak, kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku serius. Maya mengangguk. Terima kasih, Rin. Aku akan baik-baik saja. Setelah Rina pergi, Maya berjalan ke taman belakang, di mana sisa-sisa pesta masih berserakan. Dia mengambil sapu dan mulai membersihkan. Setiap gerakan penuh makna. Ini bukan hanya tentang membersihkan sampah, tapi tentang membersihkan hidupnya dari hal-hal yang tidak lagi memberi kebahagiaan. Saat menyapu, dia menemukan sebuah balon emas yang kempis, bertuliskan, "Selamat ulang tahun." Maya mengambilnya, memandangnya sejenak, lalu melemparkannya ke tempat sampah. "Selamat tinggal," gumamnya, meski dia tahu kata-kata itu lebih ditujukan untuk Bima dan masa lalunya. Dia kembali ke dalam rumah, mengambil ponselnya, dan menghubungi Pak Darmawan, pengacaranya. "Pak, saya siap untuk mulai proses perceraian. Apa yang perlu saya lakukan?" Pak Darmawan, dengan suara yang tenang dan profesional, menjelaskan langkah-langkah awal. Kita akan mulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, seperti akta nikah dan bukti kepemilikan properti. Karena rumah itu atas nama kamu, ini akan mempermudah beberapa hal. Tapi kamu harus siap, Maya. Proses ini bisa panjang dan emosional. Aku siap, jawab Maya dengan tegas. Aku nggak mau mundur. Setelah menutup telepon, Maya duduk di ruang tamu, memandang foto ibunya di dinding. Bu, aku akan buat kamu bangga, bisiknya. Dia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tapi dia juga tahu dia punya kekuatan untuk menghadapinya. Rumah ini, yang dia beli dengan kerja kerasnya, akan menjadi bentengnya. Dan dia akan mempertahankannya,
apapun yang terjadi. Pagi setelah pengusiran keluarga Bima, rumah besar Maya terasa lebih hening dari biasanya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela-jendela besar, menerangi lantai marmer yang berkilau, namun suasana damai itu tidak mampu menenangkan gejolak di hati Maya. Dia duduk di sofa ruang tamu, memegang cangkir teh chamomile yang sudah mulai dingin. Matanya tertuju pada foto ibunya, Siti, yang tergantung di dinding. Senyum hangat ibunya seolah berbicara kepadanya dalam diam. Maya merasa seperti terjebak di persimpangan, antara kemarahan yang masih membara, kesedihan atas kehilangan ibunya, dan ketakutan akan masa depan yang kini terasa begitu tidak pasti. Semalam adalah titik balik dalam hidupnya. Mengusir Bima dan keluarganya dari rumahnya, rumah yang dia beli dengan keringatnya sendiri sebagai pengusaha fashion, adalah keputusan yang tidak pernah dia bayangkan akan diambil. Tapi kata-kata Bima, yang menyebut acara 7 harian ibunya, tidak penting, telah menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Kepercayaan pada pernikahan mereka, yang selama ini dia pertahankan meski penuh kompromi, kini lenyap. Namun, di balik keberaniannya malam itu, ada keraguan yang mulai merayap. Apakah dia terlalu gegabah? Apakah dia akan sanggup menghadapi konsekuensi dari keputusannya? Maya menghela napas panjang, meletakkan cangkir teh di meja, dan berjalan menuju kamar tidur utama. Dia membuka lemari. Tempat pakaian Bima masih tergantung rapi di sisi kiri. Bau parfum Bima yang khas masih tercium, membuat hatinya sesaat melunak. Mereka pernah memiliki momen-momen bahagia. Malam-malam panjang di kampus saat mereka masih mahasiswa, perjalanan spontan ke pantai, tawa bersama di awal pernikahan mereka. Tapi kenangan itu kini terasa seperti milik orang lain. Bukan milik Maya yang sekarang berdiri di ambang perubahan besar. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, memecah kesunyian. Maya terkejut, hampir menjatuhkan jaket Bima yang sedang dia pegang. Dia berjalan menuju pintu depan, mengintip melalui lubang kunci sebelum membuka. Di luar, berdiri Tante Mira, adik ibunya, bersama sepupunya, Dita. Maya membuka pintu, dan Tante Mira langsung memeluknya erat tanpa berkata apa-apa. "Maya, anakku," kata Tante Mira, suaranya penuh kehangatan. "Rina telepon tadi malam, ceritain semuanya. Kami datang secepat mungkin." Maya merasa air matanya mulai menggenang, tapi dia menahannya. "Terima kasih, Tante. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang." Dita, yang selalu ceria, memeluk Maya setelah Tante Mira melepaskannya. "Kak, kamu hebat banget. Aku dengar kamu usir semua keluarga Bima? Itu kayak adegan di film." Maya tertawa kecil, meski tawanya terdengar lelah. "Bukan film, Dit. Ini hidupku, dan sekarang rasanya berantakan." Tante Mira menggelengkan kepala. "Nggak berantakan, Maya. Kamu cuma sedang membersihkan hidupmu dari orang-orang yang gak menghargai kamu. Ibumu pasti bangga lihat kamu berdiri teguh seperti semalam." Mereka bertiga pindah ke ruang tamu, dan Maya menceritakan semua yang terjadi, dari ketidakpedulian Bima selama acara 7 harian, pesta ulang tahun Bu Ratna yang digelar tanpa izin, hingga puncaknya ketika dia memblokir nomor Bima dan mengusir keluarganya. Tante Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, sementara Dita sesekali mengeluarkan komentar spontan seperti, "Gila, Kak, Bima nggak tahu untung." Setelah Maya selesai bercerita, Tante Mira memegang tangannya. "Maya, aku tahu ini nggak mudah. Kehilangan Siti sudah cukup berat, dan sekarang kamu harus hadapi ini. Tapi ingat, kamu nggak sendiri. Kami keluargamu, dan kami akan dukung kamu." Maya mengangguk, merasa sedikit lega. Kehadiran Tante Mira dan Dita seperti angin sejuk di tengah badai. "Aku cuma takut, Tante. Aku yakin dengan keputusanku. Tapi aku tahu ini nggak akan mudah. Keluarga Bima nggak akan tinggal diam. Dan aku nggak tahu apa yang orang-orang akan bilang." Dita mengangkat bahu. "Biarin orang mau bilang apa. Kak, ini hidupmu. Kamu nggak perlu hidup buat menyenangkan orang lain." Tante Mira menambahkan, "Dan soal keluarga Bima, biar mereka ngomong apa saja. Rumah ini milikmu. Maya,
Kamu punya hak penuh atasnya. Dan kalau Bima berani macam-macam, Tante punya teman pengacara yang bisa bantu. Maya tersenyum tipis. Aku sudah hubungi Pak Darmawan tadi pagi. Dia bilang akan bantu urus proses perceraian. Tante Mira mengangguk puas. Bagus. Kamu sudah ambil langkah yang tepat. Sekarang, fokus ke dirimu sendiri. Jangan biarkan ini menghentikanmu. Hari itu, Tante Mira dan Dita tinggal hingga sore, membantu Maya membereskan rumah yang masih berantakan setelah acara 7 harian dan pesta yang terputus. Mereka membersihkan taman belakang, mengangkut sisa-sisa dekorasi ke tempat sampah, dan bahkan membantu Maya mengemas pakaian Bima ke dalam koper. Setiap kali Maya membuka lemari dan melihat barang-barang Bima, hatinya terasa perih, tapi kehadiran keluarganya membuatnya tetap kuat. Saat mereka sedang makan siang bersama di dapur, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini, itu adalah sahabat Maya, Nia, yang datang bersama suaminya, Reza. Nia, yang sudah kenal Maya sejak SMA, langsung memeluknya begitu masuk. Mei, aku dengar dari Rina. Aku nggak nyangka Bima bisa sejauh itu. Kamu oke? Maya mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Aku nggak oke-oke banget, tapi aku akan baik-baik saja. Reza, yang biasanya pendiam, berbicara dengan nada serius. Maya, kalau kamu butuh bantuan apapun, bilang ya. Aku bisa bantu bicara sama Bima kalau perlu. Maya menggelengkan kepala. Terima kasih, Res. Tapi aku nggak mau bicara sama dia lagi. Aku sudah selesai. Nia memegang tangan Maya. Kamu kuat, Mei. Aku tahu kamu bisa lewati ini. Ingat waktu kita di SMA? Kamu yang selalu jadi penutup di tim debat. Nggak pernah takut hadapi siapapun. Kamu masih orang yang sama. Kenangan itu membuat Maya tersenyum. Dia ingat masa-masa SMA, ketika dia dan Nia menghabiskan malam-malam panjang belajar bersama, bermimpi tentang masa depan. Nia selalu jadi penyemangat, dan sekarang, kehadirannya mengingatkan Maya bahwa dia tidak pernah benar-benar sendirian. Sore itu, setelah Tante Mira dan Dita pulang, Nia dan Reza tinggal lebih lama. Mereka duduk di teras depan, menikmati angin sejuk sambil berbincang tentang hal-hal ringan untuk mengalihkan pikiran Maya. Tapi di tengah tawa, Maya tidak bisa mengabaikan ponselnya yang terus berbunyi dengan pesan dari nomor tak dikenal. Kemungkinan besar Bima menggunakan nomor lain. Maya tidak membukanya, tapi keberadaan pesan-pesan itu membuatnya gelisah. Nia, aku takut dia nggak akan menyerah begitu saja, kata Maya tiba-tiba, suaranya pelan. Nia mengangguk. Bima mungkin akan coba minta maaf. Mei, tapi kamu harus ingat kenapa kamu ambil keputusan ini. Dia nggak menghormati kamu, nggak menghormati ibumu. Kamu layak dapat yang lebih baik. Reza menambahkan, dan kalau dia coba macam-macam, seperti urusan hukum atau apa, kamu punya bukti bahwa rumah ini milikmu. Jangan biarkan dia mengintimidasi kamu. Maya mengangguk, merasa diperkuat oleh kata-kata mereka. Dia tahu perjuangan ini belum selesai. Keluarga Bima, terutama Bu Ratna, dikenal keras kepala dan tidak suka kalah. Maya bisa membayangkan mereka sedang merencanakan sesuatu, mungkin untuk mempermalukannya di depan masyarakat, atau bahkan mencoba mengklaim bagian dari rumah ini. Tapi Maya tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam itu, setelah Nia dan Reza pulang, Maya duduk sendirian di kamarnya. Dia membuka buku catatan yang kemarin dia gunakan untuk mencatat langkah-langkah ke depan. Di bawah daftar, hubungi pengacara, dan fokus pada bisnis. Dia menambahkan satu catatan baru. Jaga dirimu sendiri. Dia tahu, di tengah semua kekacauan ini, dia harus menemukan cara untuk menyembuhkan lukanya. Luka atas kehilangan ibunya, dan luka atas pengkhianatan Bima. Sebelum tidur, Maya berjalan ke ruang tamu dan berdiri di depan foto ibunya. Bu, aku tahu aku nggak sempurna. Tapi aku janji, aku akan terus berjuang. Aku nggak akan mengecewakanmu, bisiknya. Dia merasa kehadiran ibunya masih ada, memberinya kekuatan untuk menghadapi hari-hari sulit di depan. Di luar, bulan purnama bersinar terang,
menerangi rumah besar yang kini hanya milik Maya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia merasa sedikit damai. Dukungan dari keluarga dan teman-temannya mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Dan meski jalan di depannya penuh tantangan, Maya tahu dia punya kekuatan untuk menghadapinya. Kekuatan yang dia warisi dari ibunya, dan yang telah dia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Pagi itu, sinar matahari yang masuk melalui jendela kantor pengacara Pak Darmawan terasa terlalu terang bagi Maya. Dia duduk di kursi kulit yang nyaman namun terasa asing, tangannya memegang erat map berisi dokumen-dokumen penting, akta nikah, akta kepemilikan rumah, dan beberapa bukti keuangan yang menunjukkan bahwa rumah besar itu sepenuhnya miliknya. Di depannya, Pak Darmawan, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan sikap tenang, sedang meneliti dokumen-dokumen itu dengan cermat. Kantor kecil itu dipenuhi aroma kopi dan kertas tua, menciptakan suasana yang serius namun entah mengapa memberi Maya sedikit ketenangan. Maya, dari apa yang kamu ceritakan dan dokumen yang ada, kasus ini cukup jelas, kata Pak Darmawan, menatap Maya dari balik kacamatanya. Rumah itu atas nama kamu, dan perjanjian pranikah kalian juga menegaskan bahwa aset yang kamu bawa ke pernikahan tetap milikmu. Ini akan mempermudah proses perceraian, terutama soal pembagian harta. Tapi kamu harus siap, ini tidak akan selesai dalam semalam. Maya mengangguk, meski hatinya terasa berat. Saya tahu, Pak. Saya cuma ingin ini selesai secepat mungkin. Saya nggak mau ada urusan lagi dengan Bima atau keluarganya. Pak Darmawan tersenyum kecil, sikapnya penuh pengertian. Saya mengerti. Kita akan ajukan gugatan cerai ke pengadilan minggu depan. Tapi saya harus tanya lagi. Maya, kamu yakin tidak ingin mencoba mediasi? Bima mungkin akan meminta itu. Maya menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, Pak. Saya sudah beri dia banyak kesempatan. Dia memilih keluarganya di atas saya, di saat saya sedang berduka. Saya nggak bisa memaafkan itu. Pak Darmawan mengangguk, mencatat sesuatu di buku catatannya. Baik, kalau itu keputusanmu, kita akan lanjutkan. Saya akan siapkan dokumen gugatan dan jadwalkan sidang pertama. Tapi, Maya, kamu harus siap untuk kemungkinan reaksi dari Bima dan keluarganya. Dari pengalaman saya, keluarga seperti ini biasanya tidak akan tinggal diam. Maya tersenyum tipis, meski ada sedikit ketegangan di wajahnya. Saya tahu, Pak, saya sudah siap. Setelah pertemuan itu, Maya keluar dari kantor Pengak Rina. Adiknya, yang menjemputnya di luar, langsung memeluknya. Kak, gimana? Apa kata Pak Darmawan? Maya menceritakan pembicaraan mereka sambil berjalan menuju mobil. Dia bilang kasus ini cukup kuat karena rumah itu milikku, dan ada perjanjian pranikah. Tapi dia juga bilang Bima dan keluarganya mungkin akan bikin masalah. Rina mengangguk. Wajahnya serius. Aku nggak kaget. Bu Ratna itu tipe orang yang nggak suka kalah. Tapi Kak, kamu nggak sendiri. Aku, Tante Mira, Nia, semua dukung kamu. Maya memeluk Rina erat. Terima kasih, Rin. Aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kalian. Di perjalanan pulang, Maya menatap keluar jendela mobil, memandang kota yang sibuk dengan pikiran yang berkecamuk. Dia tahu proses perceraian ini akan menguras tenaga dan emosi, tapi dia juga merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa sedang mengambil kendali atas hidupnya. Rumah besar itu, yang dia beli dengan kerja kerasnya sebagai pengusaha fashion, adalah simbol kemandiriannya. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil itu darinya. Sesampainya di rumah, Maya langsung menuju ruang kerja kecilnya di lantai 2. Ruangan itu adalah tempat favoritnya, penuh dengan sketsa desain pakaian, kain-kain warna-warni, dan papan inspirasi yang mencerminkan visinya sebagai desainer. Dia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan memeriksa email dari timnya. Bisnis fashionnya, yang kini memiliki toko online dan beberapa butik fisik, tetap berjalan lancar meski hatinya sedang kacau. Dia tersenyum kecil, bangga bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Ponselnya berbunyi,
menunjukkan pesan dari nomor tak dikenal. Maya, ini Bima. Kita perlu bicara. Aku tahu aku salah, tapi jangan buru-buru ambil keputusan. Aku minta maaf. Maya menatap pesan itu lama. Jarinya bimbang di atas layar. Sebagian kecil dirinya ingin mendengar apa yang Bima katakan. Tapi kemarahan dan kekecewaan yang masih membara membuatnya menghapus pesan itu tanpa membalas. Dia sudah memutuskan untuk tidak mundur. Dan pesan-pesan seperti ini hanya akan menggoyahkan tekadnya. Malam itu, Maya menerima telepon dari Nia, sahabatnya. Mei, aku dengar dari temenku yang kenal sama adik Bima. Katanya Bu Ratna ngamuk-ngamuk di rumah mereka. Bilang kamu nggak punya hati karena usir mereka pas pesta. Mereka juga bilang mau kasih pelajaran ke kamu. Maya menghela napas. Aku nggak kaget. Nia, aku tahu mereka nggak akan terima begitu saja. Tapi rumah ini milikku, dan aku nggak akan biarkan mereka menginjak-injak aku lagi. Nia mengangguk di ujung telepon. Aku tahu, Mei. Tapi hati-hati, ya. Bu Ratna itu licik. Aku khawatir dia akan coba main kotor. Mungkin nyebar gosip atau apa. Maya tersenyum pahit. Biarin mereka ngomong apa saja. Aku nggak peduli lagi dengan opini orang. Aku cuma mau hidupku kembali. Setelah menutup telepon, Maya berjalan ke ruang tamu. Tempat foto ibunya masih tergantung di dinding. Dia berdiri di depan foto itu, memandang wajah Siti yang penuh kasih sayang. Bu, aku tahu ini nggak mudah. Tapi aku akan terus berjuang, seperti yang ibu ajarkan. Bisiknya. Keesokan harinya, Maya kembali ke rutinitasnya. Dia pergi ke kantor kecilnya di pusat kota, tempat timnya bekerja untuk menyiapkan koleksi musim panas terbaru. Meski pikirannya dipenuhi urusan perceraian, Maya berusaha fokus. Dia bertemu dengan desainer juniornya, memeriksa sketsa, dan mendiskusikan strategi pemasaran. Pekerjaan itu memberinya sedikit pelarian dari kekacauan emosional yang sedang dia hadapi. Namun, di tengah rapat, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, itu adalah pesan dari Lila, adik Bima. Kak Maya, aku tahu kamu marah, tapi tolong dengar aku. Aku minta maaf atas keluargaku. Aku nggak setuju sama apa yang mereka lakukan. Bisakah kita ketemu? Maya ragu. Lila selalu menjadi yang paling lembut di keluarga Bima. Tapi Maya tidak yakin apakah ini jebakan. Setelah berpikir sejenak, dia membalas. Lila, terima kasih atas pesanmu. Tapi aku nggak bisa ketemu sekarang. Aku sedang fokus ke hidupku sendiri. Lila membalas cepat. Aku ngerti, Kak. Tapi kalau kamu perlu bicara, aku di sini. Aku nggak mau ikut campur. Cuma mau bilang aku dukung keputusanmu. Pesan itu membuat Maya terkejut. Untuk pertama kalinya, seseorang dari keluarga Bima menunjukkan empati. Tapi Maya tahu dia harus tetap waspada. Dia tidak bisa mempercayai siapapun dari keluarga itu, setidaknya untuk saat ini. Hari-hari berikutnya, tekanan mulai terasa. Maya mendengar dari teman-temannya bahwa Bu Ratna menyebarkan cerita di lingkungan mereka, menggambarkan Maya sebagai menantu yang tidak tahu diri dan egois. Ada juga bisik-bisik bahwa Bima sedang mencari pengacara untuk melawan gugatan cerainya, mungkin dengan klaim atas rumah atau aset lain. Maya merasa marah, tapi dia berusaha tetap tenang. Dia tahu dia punya bukti kuat bahwa rumah itu miliknya, dan perjanjian pranikah mereka jelas. Di tengah semua itu, dukungan dari keluarga dan teman-temannya menjadi penyelamat. Tante Mira sering menelepon, mengirimi Maya makanan buatan sendiri dan kata-kata penyemangat. Nia dan Reza mengajaknya makan malam untuk mengalihkan pikirannya, dan bahkan Dita, sepupunya, mengirimi Maya meme lucu untuk membuatnya tertawa. Dukungan ini mengingatkan Maya bahwa dia tidak sendirian, meski kadang dia merasa seperti sedang melawan dunia. Satu malam, saat Maya sedang bekerja di ruang kerjanya, dia menemukan buku harian lama ibunya yang terselip di antara tumpukan kain. Dia membukanya, membaca catatan-catatan Siti tentang perjuangan membesarkannya sendirian. Satu kalimat membuat Maya terpaku. Hidup itu seperti kain yang kamu jahit, Maya. Kadang sobek, kadang kusut. Tapi kalau kamu sabar,
kamu bisa menjahitnya jadi sesuatu yang indah. Maya menutup buku harian itu. Air matanya menetes. Dia merasa ibunya masih ada, membimbingnya melalui kata-kata itu. Dengan tekad baru, Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Proses perceraian ini mungkin panjang dan melelahkan, tapi dia akan menghadapinya dengan kepala tegak, seperti yang ibunya ajarkan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela besar ruang kerja Maya, menerangi meja yang penuh dengan sketsa desain pakaian, potongan kain warna-warni, dan papan inspirasi yang dipenuhi foto-foto dari peragaan busana internasional. Sudah 2 minggu sejak malam dramatis ketika Maya mengusir Bima dan keluarganya dari rumahnya, dan meskipun hatinya masih terasa berat, ada semangat baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Rumah besar yang dulu terasa penuh dengan ketegangan kini kembali menjadi tempat perlindungan. Tempat di mana Maya bisa menjadi dirinya sendiri lagi. Dia duduk di meja kerjanya, pensil di tangan, menggambar garis-garis halus untuk koleksi musim panas terbaru perusahaannya. Siti Couture, yang dinamakan untuk menghormati ibunya. Maya menarik napas dalam-dalam, mencium aroma kopi yang baru diseduh di cangkir di sampingnya. Bisnisnya, yang telah dia bangun dari nol, adalah salah satu hal yang membuatnya merasa utuh. Setiap desain, setiap jahitan, adalah bukti kerja keras dan mimpinya. Selama bertahun-tahun, dia telah menghadapi tantangan, dari investor yang meragukan kemampuannya sebagai wanita muda hingga pasar yang kompetitif, tapi dia selalu bangkit. Dan sekarang, di tengah badai emosional akibat keputusannya untuk bercerai, pekerjaan ini menjadi jangkar yang menahannya. Pagi itu, Maya bersiap untuk pergi ke butik utamanya di pusat kota. Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan dari koleksi terbarunya. Rambutnya ditata rapi, dan sedikit riasan untuk menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Meski lelah karena kurang tidur, dia bertekad untuk tidak membiarkan drama pribadinya menghentikan langkahnya. Dia mengambil tas tangan dan berjalan keluar, mengunci pintu rumah yang kini terasa seperti benteng kemandiriannya. Di butik, suasana sibuk menyambutnya. Timnya, sekelompok desainer muda, penjahit, dan staf pemasaran, sedang mempersiapkan peluncuran koleksi baru. Maya disambut oleh asistennya, Sari, yang langsung menyerahkan tablet dengan laporan penjualan terbaru. Mbak Maya, penjualan online kita naik 15% minggu ini. Dan ada beberapa influencer yang mau kolaborasi untuk koleksi musim panas, kata Sari dengan antusias. Maya tersenyum, merasa sedikit kehangatan di hatinya. Bagus, Sari. Ayo kita rapat sekarang, bahas strategi peluncuran. Rapat pagi itu berjalan lancar. Maya mendengarkan ide-ide dari timnya, memberikan masukan, dan bahkan ikut menggambar beberapa sketsa baru di sela-sela diskusi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasa seperti dirinya yang dulu, Maya yang penuh semangat, kreatif, dan tidak takut mengambil risiko. Pekerjaan ini, lebih dari apapun, mengingatkannya bahwa dia masih punya kendali atas hidupnya, meskipun pernikahannya sedang runtuh. Namun, di tengah kesibukan, bayang-bayang Bima dan keluarganya masih menghantui. Saat istirahat makan siang, Nia, sahabat Maya, datang ke butik membawa kotak makan siang berisi nasi goreng favorit mereka. Mereka duduk di ruang belakang, jauh dari hiruk-pikuk butik, dan mulai berbincang. "Mei, kamu kelihatan lebih baik," kata Nia sambil menyendok nasi goreng. "Tapi aku tahu kamu pasti masih mikirin Bima." Maya menghela napas, memainkan garpu di tangannya. "Nia, aku coba nggak mikirin dia. Tapi susah. Bukan karena aku masih sayang, tapi karena aku marah. Aku marah karena aku pernah percaya dia akan berubah." Nia mengangguk, matanya penuh empati. "Aku ngerti. Tapi tahu nggak, Mei? Aku lihat kamu sekarang, dan aku lihat Maya yang dulu, yang gak takut hadapi apapun. Kamu gak cuma bertahan, kamu lagi bangkit." Kata-kata Nia seperti angin sejuk. Maya tersenyum kecil. "Makasih, Nia. Aku cuma kadang merasa sendirian. Tapi kerjaan ini, teman-teman, keluarga, kalian bikin aku merasa gak sendiri." Setelah makan siang, Maya kembali ke pekerjaannya,
Tapi pikirannya sempat melayang ke masa lalu. Dia ingat saat-saat awal pernikahannya dengan Bima, ketika mereka masih penuh harapan. Bima pernah mendukung mimpinya, menghadiri peragaan busana pertamanya, bahkan membantu mengangkut kain saat Maya masih memulai bisnis dari garasi. Tapi seiring waktu, prioritas Bima berubah. Keluarganya, terutama Bu Ratna, mulai mendominasi hidup mereka, dan Maya merasa seperti kehilangan suaminya sedikit demi sedikit. Sore itu, setelah rapat selesai, Maya memutuskan untuk mengunjungi komunitas pengusaha lokal yang baru-baru ini dia ikuti. Komunitas ini, yang terdiri dari para wirausaha muda, terutama wanita, adalah tempat di mana Maya mulai menemukan koneksi baru. Pertemuan diadakan di sebuah kafe modern di pusat kota, dengan suasana santai namun penuh inspirasi. Maya duduk di antara puluhan wanita lain, mendengarkan presentasi tentang strategi pemasaran digital, tapi yang lebih penting, dia merasa diterima. Setelah presentasi, Maya berbincang dengan beberapa anggota komunitas. Salah satunya, seorang wanita bernama Aisyah, pemilik bisnis kerajinan tangan, mendekatinya. "Maya, aku suka banget koleksi terbarumu. Aku lihat di Instagram, desainmu tuh beda, penuh cerita. Kamu harus ceritain proses kreatifmu suatu hari nanti." Maya tersenyum, merasa tersanjung. "Terima kasih, Aisyah. Sebenarnya, koleksi ini terinspirasi dari ibuku. Dia yang ajarin aku untuk nggak takut bermimpi besar." Aisyah mengangguk, matanya berbinar. "Itu yang bikin brand MU spesial. Kamu punya jiwa di setiap desain. Kalau ada waktu, kita kolaborasi, ya? Aku pikir produk kita bisa saling melengkapi." Obrolan itu membuat hati Maya hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Komunitas ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang saling mendukung, berbagi cerita, dan membangun satu sama lain. Maya pulang malam itu dengan semangat baru, merasa bahwa dia sedang menemukan dirinya kembali. Namun, di tengah semangat itu, tekanan dari proses perceraian tetap ada. Keesokan harinya, Maya menerima telepon dari Pak Darmawan, pengacaranya. "Maya, gugatan cerai sudah diajukan ke pengadilan. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Tapi ada kabar dari pihak Bima. Mereka minta mediasi, dan sepertinya mereka akan coba klaim bagian dari aset, meski rumah itu jelas milikmu." Maya menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah duga mereka nggak akan menyerah begitu saja. Apa yang harus aku lakukan, Pak?" "Untuk sekarang, kita fokus pada dokumen dan bukti. Perjanjian pranikah kalian sangat kuat, jadi aku optimis. Tapi kamu harus siap untuk tekanan emosional. Mereka mungkin akan coba mainkan kartu emosi atau opini publik." Maya mengangguk, meski Pak Darmawan tidak bisa melihatnya. "Aku siap, Pak. Aku nggak akan mundur." Setelah telepon ditutup, Maya duduk di ruang tamu, memandang foto ibunya. Dia teringat kata-kata Siti. "Kamu punya hati dan otak, Maya. Gunakan keduanya, dan jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kurang." Kata-kata itu seperti mantra, mengingatkannya untuk tetap kuat. Malam itu, Maya menghadiri acara kecil di komunitas pengusaha. Mereka mengadakan sesi berbagi cerita, di mana setiap anggota bisa menceritakan perjuangan dan kemenangan mereka. Ketika tiba giliran Maya, dia ragu sejenak, tapi kemudian memutuskan untuk jujur. Dia menceritakan perjalanannya membangun bisnis, kehilangan ibunya, dan keputusannya untuk mengakhiri pernikahan yang tidak lagi sehat. Ruangan hening saat dia berbicara, tapi setelah selesai, tepuk tangan meriah menggema. "Kamu inspirasi, Maya," kata salah satu anggota, seorang wanita bernama Lita. "Banyak dari kami yang pernah ada di posisi sulit, tapi ceritamu bikin kami ingat kenapa kami harus terus berjuang." Dukungan dari komunitas itu seperti bahan bakar baru bagi Maya. Dia pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan, merasa bahwa dia tidak hanya menemukan dirinya kembali, tapi juga menemukan orang-orang yang memahami dan mendukungnya. Bisnisnya, teman-temannya, dan komunitas barunya menjadi fondasi baru untuk hidupnya. Sebelum tidur,
Maya membuka buku harian ibunya, yang kini selalu dia simpan di dekat ranjang. Dia membaca satu kalimat yang membuatnya tersenyum. Jangan takut jatuh, Maya. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit. Dengan senyum kecil, Maya menutup buku itu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melangkah, apapun rintangan yang menanti. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, menciptakan bayangan panjang di trotoar kota yang sibuk. Maya berjalan keluar dari butik utamanya setelah seharian penuh rapat dengan timnya untuk peluncuran koleksi musim panas, City Couture. Meski lelah, ada kepuasan di hatinya. Bisnisnya terus berkembang, dan dukungan dari komunitas pengusaha wanita yang baru dia ikuti memberinya semangat baru. Dia baru saja mengunci pintu butik ketika sebuah suara yang dikenalnya memanggil namanya dari seberang jalan. Maya! Maya membeku. Tangannya masih memegang kunci. Suara itu milik Bima. Dia menoleh perlahan, dan di sana, di trotoar seberang, berdiri suaminya, orang yang kini hampir menjadi mantan suaminya. Bima mengenakan kemeja biru tua yang dulu pernah Maya belikan untuknya. Wajahnya tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Maya merasa jantungnya berdetak kencang, bukan karena cinta, tapi karena campuran kemarahan dan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Dia menyeberang jalan dengan langkah cepat, berhenti beberapa meter di depan Bima. Ada apa, Bima? Tanyanya. Suaranya dingin dan tegas, sengaja menjaga jarak. Bima mengangkat tangannya, seolah meminta Maya untuk tidak pergi. Mei, tolong. Aku cuma minta 5 menit. Kita perlu bicara. Maya menyilangkan tangan di dada. Alisnya terangkat. Bicara? Setelah apa yang kamu lakukan? Setelah kamu bilang acara 7 harian ibuku nggak penting? Setelah kamu dan keluargamu mengambil alih rumahku tanpa izin? Apalagi yang perlu dibicarakan? Bima menunduk. Wajahnya memerah. Aku tahu aku salah. Mei, aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku cuma terbawa suasana dengan keluargaku. Aku nggak mikir panjang. Maya tertawa pahit. Suaranya penuh sindiran. Nggak mikir panjang? Bima, kamu nggak cuma nggak mikir. Kamu nggak peduli. Kamu tahu betapa pentingnya acara itu buatku. Ibuku baru saja pergi. Dan kamu malah sibuk dengan pesta ulang tahun ibumu. Kamu pilih keluargamu di atas aku. Bima melangkah mendekat. Tapi Maya mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan mendekat. Katakan apa yang mau kamu katakan. Lalu pergi. Bima menghela napas panjang. Matanya memohon. Mei, aku minta maaf. Aku tahu aku egois. Aku tahu aku nggak seharusnya bilang gitu tentang acaramu. Aku nggak mau mama kecewa. Tapi aku nggak bermaksud buat kamu merasa nggak penting. Maya menatapnya. Mencoba mencari kejujuran dalam kata-kata itu. Tapi yang dia lihat hanyalah pria yang pernah dia cintai. Kini terlihat lemah dan penuh penyesalan yang terlambat. Bima, maafmu nggak cukup. Kamu nggak cuma menyakiti aku. Kamu menghina ibuku. Kamu nggak ada di sampingku saat aku paling butuh kamu. Dan sekarang, setelah aku usir kamu dan keluargamu, baru kamu sadar. Bima menggosok wajahnya dengan tangan, tampak frustrasi. Aku tahu aku salah. Mei. Tapi kita kan suami istri. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji aku akan berubah. Aku akan jauhkan keluargaku dari hidup kita. Kita mulai dari awal, oke? Maya menggelengkan kepala. Matanya penuh tekad. Gak ada mulai dari awal. Bima, aku sudah kasih kamu banyak kesempatan selama 5 tahun ini. Aku selalu mengalah. Selalu berusaha ngertiin keluargamu. Tapi apa yang aku dapat? Pengkhianatan di saat aku sedang berduka. Aku nggak bisa hidup kayak gitu lagi. Bima tampak putus asa. Mei, tolong. Aku nggak mau kehilangan kamu. Rumah itu, bisnis kamu. Aku tahu itu semua milikmu. Aku nggak akan klaim apa-apa. Aku cuma minta kita coba lagi. Kata-kata itu membuat Maya tersentak. Dia teringat rumor yang didengar dari Nia, bahwa keluarga Bima mungkin akan mencoba mengklaim bagian dari rumah atau asetnya dalam proses perceraian. Apakah ini jebakan?
Apakah Bima sengaja berbicara lembut untuk menurunkan kewaspadaannya? Maya menatapnya tajam, mencoba membaca niat di balik matanya. Bima, katanya, suaranya rendah tapi penuh kekuatan. Jangan coba-coba mainkan aku. Aku tahu keluargamu nggak terima diusir dari rumahku. Aku tahu kalian mungkin lagi rencanain sesuatu. Tapi dengar ini baik-baik. Rumah itu milikku, dibeli dengan uangku, dan perjanjian pranikah kita jelas. Kalau kamu atau keluargamu coba macam-macam, aku nggak akan ragu bawa ini ke pengadilan. Bima terlihat terguncang, tapi dia masih mencoba. Mei, ini bukan tentang rumah atau uang. Ini tentang kita. Aku masih sayang kamu. Maya menggelengkan kepala. Air matanya mulai menggenang tapi dia menahannya. Sayang? Kalau kamu sayang, kamu nggak akan biarkan aku sendirian di acara 7 harian ibuku. Kalau kamu sayang, kamu nggak akan biarkan ibumu mengambil alih rumahku. Cinta nggak cuma kata-kata. Bima, cinta itu tindakan. Dan tindakanmu sudah bicara. Bima terdiam. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, dia sepertinya menyadari bahwa Maya tidak akan goyah. Jadi, ini akhirnya? Kamu beneran mau cerai? Maya mengangguk. Suaranya mantap. Ya, Bima. Aku sudah ajukan gugatan cerai. Sidang pertama minggu depan. Aku saranin kamu siapin diri. Karena aku nggak akan mundur. Bima menunduk. Tangannya menggenggam erat ponselnya. Aku nggak nyangka kita akan sampai di titik ini. Aku juga nggak, kata Maya. Suaranya pelan tapi tegas. Tapi aku nggak bisa hidup dengan orang yang nggak menghargai aku. Aku layak dapat yang lebih baik. Bima menatapnya lama, seolah mencoba menemukan celah untuk membujuknya. Tapi tatapan Maya penuh tekad, dan akhirnya, dia mengangguk pelan. Oke, Mei, kalau ini yang kamu mau, aku nggak akan memaksa. Tapi aku harap suatu hari kamu bisa maafin aku. Maya tidak menjawab. Dia hanya memandang Bima berbalik dan berjalan menjauh. Sosoknya perlahan menghilang di antara keramaian kota. Untuk sesaat, Maya merasa dadanya sesak. Bagaimanapun, Bima pernah menjadi bagian besar dari hidupnya. Tapi perasaan itu cepat hilang, digantikan oleh kelegaan. Konfrontasi ini, meski menyakitkan, terasa seperti penutup dari babak yang sudah lama harus berakhir. Maya kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan mengemudi pulang. Di perjalanan, dia menyalakan radio, dan lagu favorit ibunya, sebuah lagu lawas tentang kekuatan wanita, mengalun lembut. Maya tersenyum kecil, merasa ibunya masih bersamanya, menyemangatinya dari manapun dia berada. Sesampainya di rumah, Maya langsung menuju ruang kerjanya. Dia membuka laptop dan mengecek email dari Pak Darmawan, yang mengirimkan draft dokumen untuk sidang pertama. Ada juga pesan dari Nia, yang mengingatkannya untuk datang ke acara komunitas pengusaha besok malam. Kamu harus ceritain desain barumu, Mei. Aku yakin mereka bakal kagum. Tulis Nia. Maya tersenyum, mengetik balasan singkat. Pasti, Nia. Makasih udah selalu ada. Dia lalu membuka buku sketsa, mulai menggambar desain baru yang terinspirasi dari perjuangannya sendiri. Sebuah gaun dengan garis-garis tegas namun elegan, simbol kekuatan dan kelembutan yang berdampingan. Malam itu, sebelum tidur, Maya berdiri di depan foto ibunya di ruang tamu. Bu, aku baru ketemu Bima tadi. Aku bilang sama dia bahwa kita selesai. Aku harap ibu bangga, bisiknya. Air matanya menetes tapi disertai senyum kecil. Dia tahu perjuangan ini belum selesai. Sidang perceraian akan menjadi ujian besar, dan keluarga Bima mungkin masih akan mencoba mengganggunya. Tapi malam itu, Maya tidur dengan hati yang lebih ringan. Konfrontasi dengan Bima telah menguatkan tekadnya. Dia bukan lagi wanita yang rela mengalah demi menjaga kedamaian. Dia adalah Maya, pengusaha sukses, anak Siti, dan wanita yang siap memperjuangkan dirinya sendiri, apapun harganya. Langit di atas kota berwarna kelabu lembut, dengan awan-awan tipis yang bergerak perlahan, seolah memberikan ruang bagi Maya untuk bernapas lega. Hari ini adalah peringatan 1 tahun kepergian ibunya,
Siti, dan Maya berdiri di halaman rumah besarnya, memandang taman belakang yang kini telah berubah. Dulu, tempat ini menjadi saksi drama pahit ketika dia mengusir Bima dan keluarganya di tengah pesta ulang tahun Bu Ratna. Kini, taman itu dipenuhi bunga-bunga yang dia tanam sendiri, melati, mawar, dan anggrek, sebagai penghormatan untuk ibunya. Setiap kelopak adalah simbol cinta dan kenangan, sekaligus pengingat bahwa Maya telah menemukan kekuatan untuk bangkit dari duka dan pengkhianatan. Maya mengenakan gaun putih sederhana dari koleksi Siti Couture, dengan motif bordir halus yang terinspirasi dari kain favorit ibunya. Rambutnya tergerai alami, dan di tangannya dia memegang sebuah lilin kecil yang akan dinyalakan malam ini untuk acara doa sederhana. Tidak seperti acara 7 harian setahun lalu yang penuh dengan tamu dan emosi yang campur aduk. Malam ini Maya memilih sesuatu yang intim, hanya untuk keluarga dan teman-teman terdekat. Dia ingin momen ini menjadi penutup yang damai, bukan hanya untuk mengenang ibunya, tapi juga untuk menandai babak baru dalam hidupnya. Rina, adiknya, tiba lebih awal, membawa sebuket bunga melati dan sepiring kue tradisional yang dulu selalu dibuat Siti. "Kak, aku bawa ini buat ibu," kata Rina sambil memeluk Maya erat. "Aku tahu ibu pasti suka lihat kita bareng gini." Maya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Makasih, Rin. Aku juga yakin ibu sedang lihat kita dari sana." Tak lama kemudian, Tante Mira dan Dita tiba, diikuti oleh Nia dan Reza. Mereka membawa makanan, lilin, dan beberapa foto lama Siti yang akan dipajang di meja doa. Suasana di rumah Maya terasa hangat, penuh dengan tawa kecil dan cerita-cerita tentang Siti. Bagaimana dia selalu punya cara untuk membuat semua orang tersenyum, bagaimana dia mengajarkan Maya dan Rina untuk mandiri, dan bagaimana dia tetap tegar meski hidup penuh tantangan. Maya berdiri di tengah taman, mengatur meja kecil dengan foto ibunya, bunga, dan lilin. Dia menyalakan lilin pertama, nyalanya kecil namun stabil, seperti simbol harapan yang telah dia temukan kembali dalam setahun terakhir. "Bu, ini untukmu," bisiknya. Suaranya lembut namun penuh makna. Acara doa dimulai saat matahari terbenam. Seorang ustaz dari masjid terdekat memimpin tahlil. Suara bacaan Al-Quran mengalir lembut, menciptakan kedamaian yang menyelimuti semua orang. Maya duduk di samping Rina. Tangan mereka saling menggenggam. Di antara doa-doa, Maya merasa kehadiran ibunya, bukan sebagai luka, tapi sebagai kekuatan yang selalu ada di dalam dirinya. Setelah doa selesai, mereka berkumpul di teras belakang, menikmati makanan dan berbagi cerita. Nia, seperti biasa, membawa keceriaan dengan menceritakan kenangan lucu tentang Siti yang pernah menyelinap ke acara sekolah Maya untuk membawakan bekal saat Maya lupa sarapan. "Ibu kamu itu superhero, Mei. Aku masih ingat dia bawa nasi goreng dalam kotak plastik merah itu, dan kita semua iri," kata Nia, membuat semua orang tertawa. Maya tersenyum, merasa hatinya penuh. "Ibu memang selalu tahu cara bikin kita merasa spesial," katanya. Suaranya penuh kehangatan. Tante Mira menepuk bahu Maya. "Kamu mirip ibumu, Maya. Kuat, penuh kasih, dan gak pernah menyerah. Lihat apa yang kamu capai setahun ini. Aku yakin Siti bangga banget." Kata-kata itu membuat Maya menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Setahun terakhir memang tidak mudah. Proses perceraian dengan Bima berlangsung lebih rumit dari yang dia bayangkan. Sidang pertama di pengadilan penuh dengan ketegangan, terutama ketika pengacara Bima mencoba mengklaim bahwa Bima berhak atas sebagian aset Maya, meskipun perjanjian pranikah jelas menyatakan sebaliknya. Bu Ratna, seperti yang sudah diduga, tidak tinggal diam. Dia menyebarkan gosip di lingkungan mereka, menggambarkan Maya sebagai menantu yang tidak tahu diri dan egois. Ada saat-saat ketika Maya merasa tertekan oleh opini publik, terutama dari tetangga yang tidak tahu cerita sebenarnya. Namun, dengan dukungan Pak Darmawan, pengacaranya, dan bukti-bukti kuat seperti akta kepemilikan rumah, Maya memenangkan kasus itu. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatannya, dan rumah besar itu resmi tetap menjadi miliknya. Bima, setelah beberapa kali mencoba meminta maaf dan memohon untuk kembali, akhirnya menyerah.
Konfrontasi terakhir mereka di trotoar kota beberapa minggu lalu menjadi titik akhir dari hubungan mereka. Maya kini bebas, tidak hanya dari pernikahan yang tidak sehat, tapi juga dari beban emosional yang selama ini mengikatnya. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang, Maya duduk sendirian di teras, memandang lilin-lilin yang masih menyala di meja doa. Angin malam membawa aroma melati, mengingatkannya pada ibunya. Dia mengambil buku harian Siti yang kini selalu ada di dekatnya, membuka halaman yang sudah ditandai. Di sana, ibunya menulis, "Kedamaian bukan berarti tidak ada masalah, Maya. Kedamaian adalah ketika kamu bisa tersenyum di tengah badai, karena kamu tahu kamu cukup kuat untuk melewatinya." Maya menutup buku itu. Air matanya menetes tapi disertai senyum. Dia merasa damai, bukan karena hidupnya kini sempurna, tapi karena dia telah menemukan kekuatan untuk menerima apa yang terjadi dan melangkah maju. Bisnisnya berkembang pesat, dengan koleksi musim panas yang mendapat sambutan luar biasa dari pelanggan dan media. Komunitas pengusaha wanita yang dia ikuti menjadi keluarga baru, tempat dia berbagi ide dan inspirasi. Dan yang terpenting, dia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri lagi, tanpa membutuhkan validasi dari orang lain. Maya bangkit dari kursi, memadamkan lilin-lilin di meja doa satu persatu. "Bu, terima kasih sudah ajarin aku untuk kuat," bisiknya. Suaranya penuh rasa syukur. Dia berjalan masuk ke rumah, mengunci pintu, dan menuju kamar tidur. Rumah besar itu, yang pernah menjadi medan perang, kini terasa seperti tempat suci, tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu. Sebelum tidur, Maya membuka ponselnya dan melihat pesan dari Aisyah, anggota komunitas pengusaha yang kini menjadi teman dekatnya. "Maya, koleksimu bikin aku speechless. Ayo kita rencanain kolaborasi minggu depan. Kamu inspirasi banget." Maya tersenyum, mengetik balasan singkat. "Pasti, Aisyah. Makasih atas dukungannya." Dia meletakkan ponsel di meja samping ranjang, memandang foto ibunya yang kini dipajang di sana. "Malam, Bu," katanya pelan, lalu mematikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Maya tidur dengan hati yang benar-benar damai, tahu bahwa dia telah menutup satu babak hidupnya dengan penuh keberanian dan sedang menulis babak baru dengan penuh harapan. 3 tahun telah berlalu sejak malam dramatis ketika Maya mengusir Bima dan keluarganya dari rumahnya, sebuah keputusan yang mengubah arah hidupnya selamanya. Pagi ini, sinar matahari menyelinap melalui jendela besar butik utama, Siti Couture, di pusat kota, menerangi ruangan yang kini menjadi simbol kesuksesan Maya. Butik itu, dengan dinding putih bersih dan etalase kaca yang memamerkan gaun-gaun elegan, telah menjadi salah satu destinasi mode paling populer di kota. Koleksi Maya kini tidak hanya dijual secara lokal, tetapi juga diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara, dan namanya mulai dikenal di panggung mode internasional. Maya berdiri di tengah butik, mengenakan gaun sutra berwarna zamrud dari koleksi terbarunya, memeriksa detail terakhir untuk peragaan busana malam ini, acara terbesar yang pernah dia selenggarakan. Maya berjalan ke ruang belakang, tempat timnya sedang sibuk menyiapkan manekin dan mengatur pencahayaan. Sari, asisten setianya, mendekat dengan tablet di tangan. "Mbak Maya, semua model sudah konfirmasi, dan media sudah mulai datang. Kita juga dapat undangan dari Fashion Week di Singapura untuk musim depan," kata Sari dengan antusias. Maya tersenyum lebar, merasa bangga namun tetap rendah hati. "Bagus, Sari. Pastikan semua berjalan lancar malam ini. Ini bukan cuma soal koleksi, tapi soal cerita yang kita bawa." Peragaan busana malam ini bertema, "Bangkit." Sebuah penghormatan untuk perjalanan Maya sendiri, dari duka kehilangan ibunya, pengkhianatan Bima, hingga keberaniannya untuk membangun kembali hidupnya. Setiap gaun dalam koleksi ini dirancang dengan penuh makna, dengan garis-garis tegas yang melambangkan kekuatan dan aksen lembut yang mencerminkan kepekaan. Maya ingin koleksi ini menginspirasi wanita lain untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka, seperti yang dia lakukan. Sore itu, saat Maya sedang memeriksa daftar tamu, pintu butik terbuka, dan Nia masuk bersama Reza. Keduanya mengenakan pakaian semi-formal untuk acara malam ini. "Mei,
Ini bakal luar biasa, kata Nia sambil memeluknya. Aku nggak sabar lihat koleksimu di panggung. Kamu bikin kami semua bangga. Reza mengangguk, tersenyum kecil. Serius? Maya, dari garasi kecil sampai ke panggung besar kayak gini? Kamu inspirasi. Maya tertawa, merasa hangat dengan dukungan mereka. Makasih, kalian. Tanpa kalian, aku nggak tahu bisa sampai di titik ini. Malam itu, peragaan busana berlangsung di sebuah gedung serbaguna dengan panggung megah dan pencahayaan dramatis. Ratusan tamu hadir, dari influencer mode hingga editor majalah ternama, serta anggota komunitas pengusaha wanita yang telah menjadi keluarga baru Maya. Ketika lampu panggung menyala dan model pertama melangkah dengan gaun pembuka, sebuah gaun hitam dengan detail bordir emas yang terinspirasi dari keberanian Siti, Maya berdiri di belakang layar, jantungnya berdetak kencang. Tapi ini bukan ketegangan karena takut gagal. Ini adalah kegembiraan karena tahu dia telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Saat peragaan selesai, tepuk tangan meriah menggema di ruangan. Maya melangkah ke panggung untuk memberikan sambutan singkat, mikrofon di tangan. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini, katanya, suaranya mantap namun penuh emosi. Koleksi ini adalah cerita tentang bangkit dari kegagalan, dari duka, dan dari pengkhianatan. Ini untuk ibuku, Siti, yang mengajarkanku bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Dan ini untuk semua wanita yang pernah merasa dirinya tidak cukup, kalian cukup, dan kalian bisa bangkit. Tamu-tamu berdiri, memberikan standing ovation yang membuat Maya tersenyum lebar. Di antara kerumunan, dia melihat Rina, Tante Mira, Dita, Nia, Reza, dan Aisyah, yang semuanya bertepuk tangan dengan bangga. Momen itu terasa seperti puncak dari perjuangan panjangnya. Setelah acara, Maya mengadakan sesi kecil dengan komunitas pengusaha wanita di sebuah kafe di dekat venue. Mereka duduk mengelilingi meja panjang, berbagi cerita tentang tantangan dan kemenangan mereka. Aisyah, yang kini menjadi mitra kolaborasi Maya, mengangkat gelasnya. Untuk Maya, yang membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari apapun, selama kita percaya pada diri sendiri. Maya mengangkat gelasnya, tersenyum. Dan untuk kalian semua, yang membuatku merasa nggak sendirian. Malam itu, saat Maya pulang ke rumah besarnya, dia merasa damai. Rumah yang dulu menjadi tempat konflik kini penuh dengan kenangan baru, taman yang dia tanam untuk ibunya, ruang kerja yang menjadi pusat kreativitasnya, dan foto-foto keluarga serta teman-teman yang menghiasi dinding. Dia berjalan ke ruang tamu, berdiri di depan foto ibunya, dan berbisik. Bu, aku harap ibu lihat ini semua. Aku nggak cuma bertahan, aku hidup. Setahun terakhir telah mengajarkan Maya banyak hal. Proses perceraian dengan Bima akhirnya selesai dengan kemenangannya di pengadilan, memastikan bahwa rumah dan asetnya tetap utuh. Bima, setelah konfrontasi terakhir mereka, menghilang dari hidupnya, dan rumor tentang keluarga Bu Ratna yang mencoba mempermalukannya perlahan mereda. Maya tidak lagi peduli dengan apa yang orang katakan. Dia telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri dan dalam hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Maya juga mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Meski belum siap untuk menjalin hubungan romantis lagi, dia menikmati kebersamaan dengan teman-teman baru dari komunitas pengusaha. Salah satunya, seorang pria bernama Ardi, seorang pengusaha sosial yang sering menghadiri acara komunitas, mulai menjadi teman dekat. Mereka sering berdiskusi tentang bisnis dan visi mereka untuk membuat perubahan positif, dan Maya merasa nyaman dengan kehadirannya yang tidak memaksa. Untuk saat ini, itu cukup baginya. Sebelum tidur, Maya membuka buku harian ibunya, yang kini menjadi sumber inspirasi baginya. Dia menemukan satu catatan yang belum pernah dia baca sebelumnya. Maya, hidup itu seperti kain yang kamu jahit. Kadang sobek, kadang kusut, tapi dengan tangan yang tepat, kamu bisa menjadikannya karya seni. Maya tersenyum, menutup buku itu, dan mematikan lampu. Pagi berikutnya, Maya bangun dengan semangat baru. Dia membaca email dari penyelenggara Fashion Week di Singapura, mengundangnya untuk mempresentasikan koleksi Bangkit di panggung internasional.
Ada juga pesan dari Aisyah, mengusulkan kolaborasi untuk menggabungkan desain Maya dengan kerajinan tangan lokal. Maya mengetik balasan dengan penuh antusiasme, tahu bahwa masa depan penuh dengan kemungkinan. Dia berjalan ke taman belakang, tempat bunga-bunga yang dia tanam untuk ibunya sedang mekar. Angin pagi membawa aroma melati, dan Maya menutup mata, merasakan kedamaian yang telah lama dia cari. Dia bukan lagi wanita yang dulu terluka oleh pengkhianatan Bima atau terbebani oleh ekspektasi orang lain. Dia adalah Maya, pengusaha sukses, anak Siti, dan wanita yang telah menemukan kekuatan untuk menulis ceritanya sendiri. Dengan langkah tegas, Maya kembali ke dalam rumah, siap untuk menghadapi hari baru. Dia tahu tantangan akan selalu ada, tetapi dia juga tahu bahwa dia memiliki segalanya untuk menghadapinya. Hati yang kuat, mimpi yang besar, dan komunitas yang mendukungnya. Dan di atas semua itu, dia memiliki dirinya sendiri, yang kini menjadi sumber kekuatan terbesarnya.